selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah pada pagi hari ini secara online. Itu tidak mengurangi puasa ibadah kita, tetapi kita percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan kita akan nikmati saat-saat ini. Nah, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semua yang ada di rumah, hentikan segala aktivitasmu, kita fokus kepada Tuhan saat ini. Karena janji Tuhan dalam hidup kita, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Sebabnya mari fokuskan perhatianmu. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, betapa baik Engkau dalam hidup kami. Kalau hari ini kami kembali boleh Tuhan bersekutu dengan Engkau di tiap rumah-rumah tangga anak-anakmu, biar senantiasa ada mesbah doa, mesbah pujian. Mereka boleh naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, sehingga benar semuanya menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami rindu menerima dan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi pendengaran kami Bapa, biar kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Kuasa firman-Mu dapat Tuhan melengkapi kehidupan kami di hari-hari ini. Kami boleh melangkah dengan iman bersama dengan Engkau. Terpuji Engkau Bapa di surga, siaplah hati kami, siap hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mari sama-sama buka Alkitab kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Bagi saudara yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang kita baca ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Saudara, kalau saudara perhatikan, ayat ini merupakan ayat yang kita baca adalah surat dari Rasul Paulus. Dengan kata lain, Rasul Paulus tidak ada bersama dengan jemaat yang ada di Efesus, hanya surat yang dia kirimkan. Seperti kita pada saat pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan, walaupun kita secara online. Saudara, kalau pada waktu itu Rasul Paulus sudah ada seperti sekarang ini zaman now yang seperti bisa online, mungkin Rasul Paulus akan mengungkapkan kata-kata yang sama seperti yang apa yang kita lakukan. Mungkin Rasul Paulus akan menggunakan WhatsApp, atau Rasul Paulus juga akan menggunakan Skype, atau juga Rasul Paulus akan menggunakan live streaming tentang khotbahnya. Kenapa? Karena ini dapat menjangkau. Saya percaya sama seperti yang kita alami saat-saat ini hanya surat Rasul Paulus. Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini lewat live, lewat online saja. Tetapi kuasa kebenaran firman Tuhan itu sangat luar biasa dahsyatnya. Amin. Kita percaya ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan seperti yang Rasul Paulus lakukan, hanya mengirim surat, kebenaran firman Tuhan ini harus dijangkau, harus terjangkau dimanapun saudara berada saat ini. Firman Allah ini seperti yang sudah dikatakan bahwa penggenap firman Tuhan Allah ini, firman Allah akan sampai ke ujung bumi. Lewat apa? Lewat seperti yang saudara dengar lewat online. Mungkin ini maksud Tuhan salah satunya adalah supaya kita tidak ada terkecuali orang yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi semua kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pasti sampai ke ujung bumi. Nah, ayat yang kita baca di saat pagi hari ini dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan pergunakanlah waktu. Kalau berbicara waktu, ini berbicara tentang kesempatan. Kalau Tuhan beri saat ini kita punya waktu yang kita berada di rumah, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita di rumah-rumah tangga. Setiap anak-anak Tuhan ada mesbah doa, ada ibadah yang dilakukan, ini kesempatan. Seperti pada waktu lalu saya mengutarakan kebenaran firman Tuhan, saya menyampaikan kepada saudara sidang jemaat yang ada, bagaimana Yesus memberi perumpamaan tentang seorang raja yang mengundang ke pesta, tetapi ada banyak alasan yang utarakan, saya ada usaha saya yang tidak bisa ditinggalkan, saya harus ke ladang, ada banyak alasan sehingga dia tidak bisa datang ke pesta. Dengan kata lain, ada banyak undangan Tuhan untuk kita beribadah, tetapi kita banyak alasan dengan aktivitas kita. Tetapi sekarang Tuhan izinkan kita punya banyak kesempatan di rumah-rumah kita. Di tiap-tiap rumah kita ada banyak kesempatan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan dengan tidak ada alasan. Seperti pada hari ini, tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau hari-hari kemarin mungkin saudara sibuk, tetapi saat ini Tuhan beri engkau kesempatan. Ingat, waktu yang Tuhan beri sebuah kesempatan, waktu sekarang tidak akan kembali lagi. Itu sebabnya pergunakanlah sebaik-baiknya waktu yang Tuhan beri. Saudara, dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-37, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 di sana berkata begini, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sebab sedikit waktu lagi, berarti waktu kita tinggal sedikit. Kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita tinggal sedikit. Nah, bagaimana kita mau menggunakan waktu yang ada, yang Tuhan beri kesempatan hari-hari ini untuk kita beribadah? Apakah kita mau menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan situasi yang ada, dengan COVID-19 yang sudah merajalela di negara kita, sehingga membuat kita tidak dapat lagi pergi kemana-mana, tetapi hanya di tempat kita masing-masing. Ini Tuhan izinkan karena ada maksud Tuhan. Saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa sampai ini berimbas kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan pun mengalami hal yang sama, semua sama. Nah, saudara yang kekasih, ada maksud Tuhan. Kita perhatikan, coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan kesempatan dengan waktu yang ada seperti saat ini. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama cerita ini bahwa bagaimana tabut Allah dibawa oleh Raja Daud, kemudian karena pelanggaran yang dilakukan sehingga tabut Allah ini singgah, rencana Allah singgah kepada di rumah Obed-Edom. Nah, saudara, ternyata tabut Allah selalu berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan perhatikan berapa lama tabut Allah ada di rumah Obed-Edom? 3 bulan. Saudara sudah berapa lama ada di rumah? Mungkin baru 1 minggu, baru 2 minggu. Saudara, 3 bulan. Dikatakan apa yang terjadi? 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? Ketika hadirat Allah ada di dalam rumah Obed-Edom,
Di sini dikatakan, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ketika hadirat Allah Tuhan izinkan dalam kesempatan ini, yang Tuhan sedang buat adalah Dia sedang melakukan sebuah pemulihan. Dia sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan mulai dari rumah-rumah tangga di mana hadirat Allah harus ada di dalamnya. Perhatikan, hanya 3 bulan Obed Edom ini mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam rumahnya. Apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Obed Edom dan seisi keluarganya, bahkan semua yang ada di dalam rumahnya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada hadirat Allah. Perhatikan, Tuhan mengizinkan umat-umat Tuhan untuk berada di rumah kita masing-masing, untuk membangun mesbah doa, untuk membangun hadirat Allah ada dalam rumah-rumah kita. Untuk apa? Supaya kehidupan keluarga kita, seisi rumah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan ingin memulihkan keadaan keluargamu. Tuhan ingin memulihkan keadaan rumah-rumah tanggamu, di mana hadirat Allah itu harus ada. Kenapa? Untuk memberkati engkau dan keluargamu. Perhatikan, kita hidup di akhir zaman ini. Bahkan saya selalu mengatakan zaman akhir. Kita hidup di zaman akhir ini. Tuhan ingin mempersiapkan kita dengan semua penggenapan-penggenapan firman Allah yang akan terjadi dimulai dari rumah-rumah tangga kita. Kalau kita selalu menghadirkan Tuhan dalam rumah-rumah tangga kita dengan berdoa, dengan membaca kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Hanya 3 bulan saja, tidak lama, hanya 3 bulan. Perhatikan, di sini dikatakan bahwa rumah, ayat yang ke-12, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Perhatikan, semua yang Obed Edom punya, segala yang ada padanya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan dalam rumah tangganya. Hari-hari ini Tuhan izinkan supaya dalam rumah-rumah tanggamu, dalam keluargamu ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan rindu memberkati engkau. Amin. Engkau pasti diberkati Tuhan asalkan engkau benar-benar menghadirkan Tuhan dalam rumah-rumah tanggamu. Perhatikan, ketika kita menghadirkan Tuhan, ada ibadah dalam rumah kita, pasti di dalamnya ada doa. Amin. Pasti di dalamnya ada penyembahan. Amin. Pasti di dalamnya kita ada firman Tuhan yang pas kita dengar, kita baca. Coba perhatikan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17, ketika doa dinaikkan. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-27. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-27. Perhatikan ayat ini. Berkata demikian, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau diberkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, ini merupakan doa dari Raja Daud. Kenapa? Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-16, kita mundur sebentar. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan begini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, dan ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Perhatikan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam
Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan, berarti dia sedang berdoa. Dan di sini dalam perikop ini dikatakan doa syukur Daud. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Daud bahwa keluarga Daud akan diberkati, keluarga bahkan keturunan-keturunannya akan bagaimana rencana Allah bagi keturunan Raja Daud. Perhatikan, Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika engkau tahu bahwa maksud rencana Tuhan supaya keluargamu diberkati dengan ada hadirat Tuhan, naikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Perhatikan yang dikatakan Daud dalam ayat yang ke-27, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang, bukan nanti. Kalau Tuhan ingin memberkati keluargamu dengan rencana, maksudnya hari-hari ini, sekarang, bukan nanti. Perhatikan, sekarang. Berarti ketika engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, kehidupanmu sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, perhatikan, berkat apa? Di sini dikatakan, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan kepada kita bukan hanya secara jasmani, tetapi supaya kerohanian kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya dia ada dan keluarganya ada di hadapan hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, keluarganya tetap terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini yang Tuhan inginkan. Mari, Tuhan ingin memulihkan engkau, Tuhan ingin memulihkan keadaan keluargamu, dan engkau akan menerima berkat yang luar biasa hari-hari ini. Sini dikatakan, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan akan tetap tinggal dalam rumah-rumah tangga kita. Kenapa? Karena di dalam rumah-rumah tangga kita ada doa, ada hadirat Tuhan. Itu sebabnya pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan beri hari-hari ini. Untuk apa? Untuk kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau? Itu sebabnya apapun menjadi persoalan dan masalahmu hari-hari ini, percayalah Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk engkau diberkati. Ingatlah, hari-hari ini firman Allah satu persatu mulai digenapi. Jangan engkau bodoh, tapi jadilah bijaksana. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-25. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana dengan mempersiapkan segala sesuatu. Persiapkan hidupmu, minyak tidak boleh kurang, tidak boleh hilang dalam hidup kita. Urapan Allah kuasa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Jangan menjadi orang bodoh yang tidak mengerti, tetapi pergunakanlah setiap waktu yang Tuhan beri dalam hidupmu. Amin, saudara. Saudara yang punya masalah, yang punya persoalan, percayalah Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Engkau tundukkan kepala di hadapan Tuhan saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Kalau engkau yang mungkin dalam keadaan sakit, engkau dalam persoalan dalam yang pergumulan yang luar biasa, yang mungkin engkau tidak dapat mampu dan sanggup, tapi angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa setiap apa yang kami alami ada maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami sehingga memampukan kami, memberikan kami kekuatan. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Engkau sudah sembuhkan. Kami percaya firman-Mu berjanji bahwa kalau kami beribadah kepada Engkau, roti dan air kami diberkati, segala penyakit dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Engkau yang maha kuasa. Kami dalam pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau lah jalan keluar. Engkau akan memberikan kami jalan keluar sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kami pasti mengalami mujizat di dalam hadirat Tuhan. Mujizat Allah terjadi dalam rumah-rumah tangga kami, bahkan seisi keluarga kami. Engkau lindungi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala virus-virus corona, COVID-19. Kami berdoa, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang luar biasa menudungi kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau bersatu hati bersama-sama Tuhan di dalam
doa kami. Kami berdoa, mari Bapa, biar senantiasa segala sakit-sakit virus-virus corona COVID-19 kami berdoa, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau senantiasa menghalaukan, Engkau senantiasa menyembuhkan, Engkau virus-virus ini boleh berlalu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kami semua akan diberkati, kami akan dilindungi, dan kami disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan kebenaran firman dalam hidup kami. Kami boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Ini menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami minta dan kami doakan, kami sudah menerimanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati.